Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Saudara-saudariku seiman dan seislam dimanapun Anda berada, anak adalah anugerah yang terindah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Anak adalah perhiasan dunia. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Namun ingat, sekalipun harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia, ia adalah tanggung jawab amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pikunkan di pundak kita. Maka kewajiban bagi kita sebagai orang tua untuk menjaga, mendidik dan merawat anak-anak kita, agar kita kelak bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban Anda kelak di hari akhir. Maka Anda wahai ayah, Anda wahai ibu, kalian adalah pemimpin di dalam rumah tangga kalian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan tentang pertanggungjawaban ini kelak di hari akhir. Sudahkah kita mendidik anak-anak kita seperti yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan hadis? Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita? Apa yang perlu kita tanamkan kepada mereka? Yang pertama, tanamkan kepada mereka tentang pendidikan tauhid, agar mereka hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah kepada Allah semata, tidak beribadah kepada selainnya, baik siapapun dia, baik nabi, malaikat, batu, ataupun benda-benda lainnya. Ingatlah wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azimun. Wahai anak-anakku, janganlah kau memperbuat syirik, karena itu adalah kejoliman yang sangat besar. Karena dia telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang kedua, ajarkan kepada anak-anak kita tentang sholat dan tentang ibadah-ibadah lainnya. Rasulullah bersabda, muru awwaladakum bis salati wa hum abana'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abana'u asyrin. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat kalau sudah berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka apabila tidak mau salat kalau sudah berumur 10 tahun. Bila anak kita sudah terbiasa untuk menjalankan salat sejak kecil, sejak dini, maka dengan amat mudah tatkala mereka dewasa, tatkala mereka balik, tanpa kita suruh, mereka akan menjalankan salatnya. Yang ketiga, tanamkan kepada anak-anak kita tentang akhlak dan adab. Baik akhlak kepada orang tua, baik akhlak kepada tetangga, baik akhlak kepada saudara, dan baik akhlak kepada teman. Baik akhlak makan dan minum, tidur dan sebagainya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajari kepada bocah kecil, ya gulam, sammillah, wa kullu biyaminik, wa kullu mimma yalik. Wahai bocah kecil,
Apabila makan, maka bacalah bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dengan orang yang terdekat denganmu. Ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita sehingga menjadi anak-anak yang soleh yang kita idam-idamkan. Bukankah kita sebagai orang tua mendambakan agar anak-anak kita menjadi orang-orang baik? Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata bagi kami. Kapan itu? Apabila melihat mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, perhatikan siapa teman anak-anak kita. Karena pengaruh teman sangatlah besar. Betapa banyak anak-anak kita rusak karena bergaul dengan teman-teman yang jelek. Rasulullah bersabda, "Al-mar'u ala din khalid, falyandur ahadukum man khalid." Seorang itu berdasarkan ajakan temannya. Kalau anak kita bergaul dengan orang-orang narkoba, maka dia akan kecanduan narkoba. Kalau anak-anak kita bergaul dengan dukun, maka ia akan ajarkan tentang pelet, tentang dukun sihir. Dan kalau anak kita bergaul dengan anak yang soleh, maka dia akan menjadi orang-orang yang soleh, insyaallah ta'ala. Maka marilah kita didik anak-anak kita dengan pendidikan Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.